Baik, terima kasih. Saya Maria Sinta Bosco mau menjelaskan implikasi virus corona terhadap kehidupan sosial dan keagamaan. Agama adalah pelipur lara bagi miliaran orang yang menghadapi pandemi, di mana para ilmuwan, presiden, dan di sekuler tampaknya sejauh ini hanya memiliki beberapa jawaban. Dengan persediaan pembersih dan kepemimpinan yang terbatas, ketakutan terhadap virus corona telah mendorong umat berimam di dunia lebih dekat dengan agama dan ritual. Tapi apa yang baik bagi rohani bisa jadi tidak bisa jadi tak baik bagi jasmani. Umat beragama di seluruh dunia tengah berhadapan dengan peringatan otoritas kesehatan masyarakat bahwa pertemuan komunal kunci dan begitu banyak praktik keagamaan harus dibatasi untuk mengurangi penyebaran virus. Dalam beberapa kasus, semangat keagamaan telah membawa orang menuju penyembuhan yang tidak dimiliki dasar dalam agama di tempat lain. Itu telah menarik mereka ke tempat-tempat suci atau ritual yang mengingatkan risiko terinfeksi. Seperti di Myanmar, seorang biksu Buddha terkemuka mengumumkan bahwa dosis 1 jeruk nipis dan 3 biji palem tidak lebih tidak kurang akan memberi kekebalan. Di Iran juga beberapa peziarah terekam sedang menjilat kuil-kuil muslim Syiah untuk menangkal infeksi. Atau minggu menjelang perayaan Paskah, tampaknya umat Kristen Protestan bakal merayakan Paskah tanpa kemeriahan, tapi dalam sukacita Paskah di rumah masing-masing. Wabah corona yang masih menjadi momok di dunia termasuk Indonesia memaksa semua pihak keadilan mengadakan keramaian, termasuk juga gereja-gereja, baik itu gereja Kristen Protestan maupun gereja Kristen Katolik. Di saat itu pula pemerintah melakukan lockdown seperti orang Italia yang seharusnya meninggalkan rumah kecuali untuk keadaan darurat. Namun Pendeta Gaetano Carafolo, kepala penjaga tempat suci itu, mengatakan sekitar 40 peziarah berkunjung pada minggu lalu, berdoa dengan singkat dan berjauhan satu sama lain. Di Israel, otoritas keagamaan berupaya mengakomodasi umat tanpa membahayakan mereka. Tembok ratapan telah dibagi menjadi area doa yang lebih kecil untuk mencegah kelompok besar, dan sinagog mengadakan layanan dengan jemaat kecil dan mengimbau orang yang berisiko tinggi untuk tetap di rumah. Gereja-gereja di barat ditutup. Misa Paus disiarkan langsung melalui internet. Demikian pula ritual untuk mengusir virus di kuil Buddha Kinpu-Senji, Jepang. Gereja-gereja Korea Selatan menawarkan layanan khusus YouTube untuk pertama kalinya. Oleh karenanya, bagaimanakah gereja orang Kristen yang mengakui Tuhan sebagai penguasa semesta alam, yang mengakui bahkan membangkitkan Lazarus dari kematiannya, dapat dimaknai dalam realitas banyaknya korban nyawa akibat penyerangan virus corona saat ini? Secara praktis, gagasan demikian penyebaran virus pada pernyataan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Terawan Agus Putranto yang meyakini adanya kaitan doa dengan kuasa penyebaran penyakit corona. Itulah sebabnya pergulatan terhadap keyakinan akan kuasa Tuhan dalam realitas adanya korban nyawa lebih dari 8.000-an orang yang berdampak pada hubungan sosial dan ekonomi menjadi suatu yang urgen untuk dimaknai oleh umat beriman sebagai bagian dari gereja.
Jika masyarakat Indonesia dianggap limun terhadap virus corona, apakah itu berarti gereja di Indonesia tidak perlu refleksi atau kekuasaan Tuhan? Justru dalam realitas adanya keyakinan tidak terjangkitnya virus corona, lebih leluasa bertindak, menyatakan kepeduliannya guna memaknai realitas pergumulan itu sendiri. Gereja di Indonesia misalnya, dapat bersatu untuk melakukan doa berantai dari Aceh sampai ke Papua. Prinsipnya adalah di mana 2 orang atau 3 orang berdoa, Tuhan hadir, dan doa orang benar dengan keyakinan tuduhan akan terhadap adanya kesimpulan yang prematur dan dianggap merusak tatanan disiplin ilmu teologi dapat saja dialamatkan ketika gagasan teologis virus corona ini dikemukakan, dan titik tengkar terhadap pergumulan demikian akan semakin menguras energi gereja sehingga tidak lagi termotivasi dan tidak mempunyai kekuatan untuk bertindak menyatakan kepeduliannya dalam mewujudkan tanda-tanda kerajaan alam dalam realitas. Ancaman virus corona saat ini, jika titik tengkar demikian, harus mendorong upaya abortif oleh seorang teolog dan lembaga gereja terhadap pergulatan teologis ini, maka perulangan terhadap provinsi Neitsyt bahwa Tuhan telah mati menjadi alamat frustasi umat berimam itu sendiri. Bagaimanakah umat berimam sehingga semakin dekat dan semakin merasakan kuasa kasih penyertaan Tuhan menjadi suatu yang penting dan mendesak untuk dikemukakan. Bagaimanakah realitas penderitaan dunia dapat dilihat sebagai sarana memahami kehendak Tuhan? Itulah titik temu pergumulan bersama oleh gereja-gereja, bukan oleh semua umat beragama. Dengan demikian, realita penderitaan dunia saat ini akan dapat membantu umat beriman untuk melihat adanya kuasa Tuhan yang bekerja melewati batas kemampuan manusia dalam memaknai hidupnya. Bagaimanakah diketahui umat Kristen akan merayakan Jumat Agung pada 10 April 2020 dan perayaan Paskah pada hari Minggu Jumat Agung memperingati wafatnya Yesus Kristus, dan biasanya digelar pelaksanaan sakramen perjamuan kudus pada ibadah Jumat Agung. Sedangkan ibadah Minggu Paskah dalam rangka memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Baik ibadah Jumat Agung maupun Minggu Paskah, umat Kristen biasanya merayakan di gereja mereka masing-masing. Baik ibadah gereja, Ditjen Bimas Kristen telah mengirimkan surat imbauan pada 3 April 2020 terkait hal ini kepada pemimpinan Persekutuan Gereja Aras Nasional dan pemimpin induk gereja atau sinode di seluruh Indonesia. Mereka mengimbaukan bahwa perjamuan kudus digelar di rumah sesuai dengan tata gereja masing-masing. Perjamuan kudus merupakan salah satu sakramen yang diakui oleh gereja, yaitu bagian yang tidak terpisahkan dari peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus dan Paskah. Virus corona ini bukan hanya merenggut ribuan nyawa, tetapi juga mengubah tata cara kehidupan manusia di seluruh dunia melalui dari interaksi sesama maupun proses perhubungan dengan Tuhan. Beberapa orang mengurung diri di rumah, menghindari tempat keramaian, dan menunda perjalanan ke tempat lain. Sebagian lainnya mengubah tata cara bersalaman dari berjabat tangan dan berpelukan menjadi salam menggunakan siku dan kaki. Virus corona juga berdampak dalam kehidupan keagamaan umat manusia. Gereja, masjid,
kuil dan sinagoga mengubah tata cara ibadah